Hai Sobat Safety, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mitigasi bencana kebakaran. Oke, kalau begitu langsung saja, check this out. Definisi kebakaran secara umum adalah suatu peristiwa atau kejadian timbulnya api yang tidak terkendali, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980, kebakaran dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, kebakaran golongan A, yakni kebakaran yang disebabkan oleh bahan padat kecuali logam, misalkan seperti kayu, bambu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebakaran golongan B, yakni kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair atau gas yang mudah terbakar, misalkan seperti gas LPG, kemudian bensin, solar, spiritus, dan lain sebagainya yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Yang ketiga adalah kebakaran golongan C, yakni kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik bertegangan, seperti kebakaran yang disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Dan yang keempat adalah kebakaran golongan D, kebakaran yang disebabkan oleh pemanasan logam. Terus gimana sih cara memadamkan kebakaran di sekitar kita? Sebelum lanjut ke cara atau teknik bagaimana memadamkan api, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai teori segitiga api. Segitiga api adalah elemen-elemen pembentuk api yang jika elemen-elemen tersebut bersatu dan dalam posisi tertentu, maka akan menimbulkan reaksi kimia dan menghasilkan api. Elemen-elemen tersebut antara lain adalah oksigen atau udara, panas, dan material yang mudah terbakar. Jika salah satu dari ketiga elemen tersebut dihilangkan, maka tidak akan terjadi nyala api dan kebakaran bisa dipadamkan. Berikut adalah teknik pemadaman api. Antara lain, yang pertama adalah cooling. Cooling yaitu teknik mendinginkan bahan bakar dengan mengusir panas. Misalnya, dengan menyiramkan air pada bahan bakar seperti kayu yang sedang terbakar. Yang kedua adalah smothering, yaitu teknik memotong pasokan oksigen. Misalnya, dengan menutup bahan yang terbakar menggunakan karung goni yang dibasahi. Dengan demikian, oksigen tidak akan dapat masuk dan api tidak akan bisa menyala. Karena salah satu elemen dari teori segitiga api, yakni oksigen, telah dihilangkan, maka tidak akan terjadi nyala api. Atau selain menggunakan karung goni yang dibasahi, kita juga dapat menggunakan alat pemadam api ringan dengan tipe karbon dioksida. Yang ketiga adalah starving, yaitu dengan memotong pasokan bahan bakar, misalnya dengan mencabut selang dari tabung gas untuk menghentikan aliran gas yang terbakar. Dan yang terakhir adalah inhibition, yaitu dengan menghentikan reaksi kimia, misalkan dengan memberikan dry chemical powder atau APAR dengan jenis pupuk kimia kering, sehingga reaksi kimia penyebab kebakaran dapat dihentikan dan api dapat dipadamkan. Namun Sobat Safety, yang perlu diperhatikan, gak semua kebakaran bisa diatasi dengan air loh, karena untuk kebakaran tipe B yang disebabkan oleh bahan kimia seperti bensin, atau kebakaran tipe C yang disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik akan sangat berbahaya jika dipadamkan dengan air, karena api akan semakin membesar atau kita juga beresiko tersengat arus listrik apabila kebakaran itu disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Jadi Sobat Safety, kenali dulu jenis kebakarannya sebelum memadamkan apinya ya guys. Dan yang terakhir adalah hal yang harus kita lakukan pada saat terjadi kebakaran, yakni yang pertama, jangan panik. Yang kedua, lakukan pemadaman sesuai prosedur dan jenis kebakaran. Yang ketiga, lakukan evakuasi, ambil tisu atau kain,
basahi dengan air, lalu gunakan untuk menutup mulut dan hidung. Lalu berjalanlah agak merunduk dengan posisi tangan di belakang kepala dan segera menuju titik kumpul. Yang keempat, jika api semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan, maka segera hubungi pemadam kebakaran terdekat. Oke Sobat Safety, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk sobat semua. Dan nantikan video saya berikutnya. Jika Sobat Safety suka dengan video ini, silakan like and share video ini. Terima kasih, stay safe and salam safety. Sampai jumpa.